Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran untuk hari ini gitu ya. Eh, Tujuan pembelajaran untuk hari ini itu adalah siswa dapat dengan tepat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran, menentukan keliling, dan luas lingkaran. Menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Menentukan hubungan sudut pusat dengan panjang busur dan luas juri. Serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juri. Oke, sebelum kita langsung ke materi intinya, yaitu materi lingkaran, kemarin kan kita telah mempelajari teorema Pythagoras tuh. Nah, apakah kalian masih ingat tentang teorema Pythagoras? Nah, kalau ada yang lupa-lupa ini ya, kita ulas sedikit ya tentang materi kemarin, yaitu teorema Pythagoras gitu ya. Nah, teorema Pythagoras itu adalah sebuah rumus yang digunakan untuk mencari panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Apabila telah diketahui dua panjang sisi lainnya. Jika C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga, A dan B adalah panjang sisi siku-siku. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka diperoleh hubungan. Nah, gambar segitiganya kayak gini ya. Ini kayak yang digambarkan di bawah ini ya. Nah, kalau yang ini tuh rumusnya. Rumus dari teorema Pythagoras ya. Jadi bila yang dicari itu C, sisi C ini ya, sisi C, maka C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Jadi kalau kita mencari sisi C, sisi ini, sisi miring, maka sisi miring ini dipangkatkan 2 sama dengan ditambahkan sisi A pangkat 2 tambah sisi B pangkat 2. Nah, dalil rumus ini, dari Pythagoras ini yang di atas ini dapat diturunkan menjadi nih. Ini kan kalau kita mencari sisi miring. Tapi kalau kita mencari uh, sisi siku-sikunya, panjang sisi siku-sikunya, panjang sisi siku-siku kan nih ya, sisi A sama sisi B. Nah, berarti A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurangi B pangkat 2. Nah, kalau yang cari B-nya, B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kurangi A pangkat 2. Atau enggak, ini rumusnya bisa C sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2. Terus kalau yang A, bisa A sama dengan akar C pangkat 2 kurangi B pangkat 2. Kalau yang B bisa B sama dengan akar C pangkat 2 kurangi A pangkat 2. Nih, kayak yang di bawah ini ya, kayak di gambar ini ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi kita hari ini, yaitu lingkaran. Nah, lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Jadi, ini bentuk lingkaran ini adalah kumpulan titik-titik gitu. Titik-titik dengan jarak yang sama hingga membentuk sebuah bangun lingkaran. Nah, titik yang di tengah ini namanya titik pusat lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Nah, titik pusat ini yang tadi ya, titik pusat adalah titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Nah, kalau jari-jari atau bisa dilambangkan R itu adalah ini yang berwarna merah ini, yang digambar ini adalah jarak antara pusat lingkaran dengan titik pada lingkaran. Ya, yang ini yang merah ini namanya jari-jari. Kalau yang biru ini yang dilambangkan D ini adalah namanya diameter, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Oke, kita
ke unsur-unsur lingkaran yang lain nih. Unsur lingkaran yang lain itu salah satunya busur lingkaran. Busur lingkaran itu yang ini, yang merah ini. Oke, kita ke unsur-unsur lingkaran yang lain nih. Yaitu pertama busur lingkaran. Busur lingkaran tuh yang merah ini. Nah, yang ini ya, namanya busur lingkaran. Yaitu garis yang berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Kalau tali busur nih yang hijau. Yang hijau ini ya, tali busur. Nah, itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kalau juring lingkaran itu adalah ini yang diarsir warna biru ini. Nah, itu adalah juring lingkaran, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran. Nih, yang merah ini kan busurnya ya, sama dua jari-jari lingkaran ini. Satu, ini dua. Nah, ini namanya namanya juring lingkaran. Terus kalau tembereng itu yang diarsir warna pink ini ya. Nah, ini tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur ini yang hijau ini kan tali busur kan tadi dengan kalau yang ini kan busur kan. Jadi ini busur dengan tali busur. Batasnya adalah ini yang diarsir warna pink ini ya. Terus apotema. Apotema itu yang ini yang kuning. Yaitu apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Nah, ini titik pusatnya kan di sini kan ya, karena tali busur tegak lurus gitu ya, hingga membentuk ini ya siku-siku. Nah, kita ke hubungan sudut pusat dan panjang busur dan luas juring. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Sudut AOB sama dengan alfa adalah sudut pusat lingkaran. Garis melengkung AB disebut busur AB dan daerah yang diarsir disebut juring. Nah, ini adalah rumusnya kalau besar sudut AOB per besar sudut COD sama dengan panjang AB per panjang CD sama dengan luas juring OAB per luas juring OCD. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Kayak gambar lingkarannya ya. Gambar lingkarannya kayak gini. Oke, kita lanjut. Sekarang misalkan nih sudut COD sama dengan satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Maka keliling lingkaran adalah 2 PR dan luas lingkaran adalah PR kuadrat. Dengan R itu adalah tadi apa? Jari-jari ya. Jari. Sehingga diperoleh nih sudut AOB per 360 derajat sama dengan panjang AB per 2 PR sama dengan luas juring OAB per PR kuadrat. Dengan demikian, diperoleh rumus panjang busur AB, luas juring AB, dan luas tembereng AB. Yaitu panjang busur AB sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 PR. Luas juring OAB alfa per 360 derajat kali PR kuadrat. Nah, untuk luas tembereng AB sama dengan luas juring OAB kurangi luas segitiga AOB. Nah, ini contoh soalnya nih ya. Ibu punya sebuah gambar lingkaran nih di sini ya, di sisi kiri ya. Hitunglah luas juring OAB dan panjang busur AB. Nah, ini ya. Cari luas juring AOB. Alfa
per 360 derajat sama dengan luas juring OAB per pi R kuadrat. Nah, jadi luas juring OAB sama dengan alfa per 360 derajat kali pi R kuadrat. Jadi bisa tulis pi R kuadrat atau pi R kali R. Sama aja sih. Tapi ini R-nya diuraikan ya. Sama dengan tadi alfanya berapa? Ini ya, alfanya ya, ini ya. Ini yaitu 135. 135 per 360 kali 22 per 7 kali 14 kali 14. 14 itu R-nya ya. Ini. Jadi B ke O ini 14 ya. Kita masukkan. Ini dibagi 45 jadi 3. Ini dibagi 45 jadi 8. Terus 22 per 7. 7-nya dibagi 7 jadi 1. 14 bagi 7 jadi 2. Jadi 3 per 8 kali 22 kali 2 kali 14 ya. Jadi ini 11 ini dari kan ya. 22 dibagi 2. Terus 2-nya dimasukin ke sini. Jadi kan 2 kali 2 dari 8. Ini kalau 2 kali 11 kan 22 ini kan. Terus ini 2. Terus ini 2-nya ini dari 14. Ini kayak dipecahkan, difaktorkan gitu ya. Jadi 8 ini 2 kali 2 kali 2 ini dibagi 8. Jadi 8 kan. Jadi 3 kali 11 kali 7 sama dengan 231 cm kubik. Gitu. Apakah bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa tanyakan Ibu, oke? Kita lanjut mencari panjang busur AB gitu. Yaitu alfa per 360 derajat sama dengan busur AB, panjang busur AB per 302 pi R. Jadi panjang busur, kita yang dicari kan panjang busur AB ya, sama dengan alfa per 360 derajat kali 2 kali pi R. Jadi tadi alfanya berapa? 135 per 360 derajat dibagi 45 itu 3, dibagi 45 8. Terus 2, P-nya 22 per 7 kali 14. 7 bagi 7 tinggal 1, 14 bagi 7 2. Menghasilkan jadi ini 3 per 8 kali 2 kali 22 kali 2. Setelah hingga diperoleh 3 kali ini ya. Ini bisa di skip, nggak apa-apa. Langsung di apa namanya? Langsung dikalikan. Jadi sama dengan 33 cm. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ditanya ini dari mana? Ini yang 2 kali 2 kali 2 ini dari ini loh. 22. Jadi nih 3 sama dengan 3 per 8 kali 2 kali 2 22 kali 2. Nah 3 per 8 ini disederhanain, di 8 dibagi 8 kan 1, terus ini 11 ini dari 22 dikali 2. Jadi dipisah, difaktorkan kembali menjadi 2 kali 11 kan 22 ini. Tapi ini diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2, jadi kan 8. Berarti kan ini 8 ini dibagi 8, ini juga dibagi 8, jadi tinggal 3 per 11.
311 dikalikan menjadi 22 cm. Oke, semoga bisa dipahami. Bila nanti ada yang belum paham, bisa tanyakan Ibu. Oke. Nah, kita lanjut ke rumus lingkaran. Yaitu ada luas lingkaran dan keliling lingkaran. Luas lingkaran itu sama dengan pi kali r kuadrat atau luas kali 1/4 pi kali diameter pangkat 2 d pangkat 2 kali k. K ini keliling ya. Ini kalau ketahui kelilingnya. Nah, tapi kalau cuman pi sama r mending ini ya. Kalau apalagi pi sama d gitu. Yang diketahui cuma d-nya, tinggal d-nya bagi 2 nanti ketahui r-nya gitu ya. Terus keliling lingkaran tuh k sama dengan 2 kali pi kali r atau k sama dengan p kali d. D itu determinan ya. Ini ada keterangannya. Pi sama dengan 3,14 atau 22/7 jari-jari. R itu jari-jari sama dengan setengah D. Setengah kali D. Atau enggak setengah D. Ini D bagi 2 gitu bisa. Atau enggak ini juga bisa 1/2 kali determinan. D itu determinan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kali ini Ibu ada tugas buat kalian, tugas project, yaitu carilah benda-benda yang berbentuk lingkaran. Entah itu apa ya, yang bentuk lingkaran koin, terus tutup, botol, atau enggak botol, terus jam dinding, apa lagi? Banyak kan ya, kayak toples yang bentuk lingkaran, dan lain-lain. Pokoknya banyak kan benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi kalian carilah benda-benda yang berbentuk lingkaran. Terus hitung panjang busur, luas syuring, luas tembereng, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Dan setelah kalian mencari semua itu, setelah kalian mencari benda-benda, terus kalian hitung nih, panjang busurnya berapa, luas durinya berapa, luas temberenya berapa, keliling lingkarannya berapa, luas lingkarannya berapa. Nah, waktu kalian hitung nih, waktu kalian kerjain, kalian videoin gitu. Jadi benda-benda yang akan kalian hitung ini, yang akan kalian hitung panjang busurnya, luas durinya, kalian videoin. Terus cara hitungnya juga kalian videoin. Setelah itu kalian video itu kalian edit nih, atau kalian kalian edit lah, kan bisa kalian kayak kalian edit kan sekarang banyak tuh aplikasi di Play Store tuh, banyak tuh aplikasi video buat buat edit video. Terus videonya kalian masukin ke YouTube. Nah, kalian ambil link YouTube-nya, nanti kumpulkan ke itu. Oke? Bila nanti ada yang belum paham tentang tugas project ini, kalian bisa tanyakan Ibu lewat WA, lewat grup. Nanti bisa Ibu jelaskan kembali. Bukan tentang tugas ini juga doang, tapi tentang materi yang telah Ibu sampaikan. Nanti ada, ini kok saya masih bingung nih tentang ini, kok bisa dapat kayak gini, gimana gitu kan. Kalian masih bingung, kalian masih belum paham, kalian bisa tanyakan ke Ibu lewat WA secara pribadi atau lewat grup. Kita kan punya grup WA ya, jadi kalian bisa tanyakan seperti itu ya. Oke, cukup, menurut Ibu cukup sampai di sini pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami
yang Ibu sampaikan. Maaf bila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.